Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami ingin mempresentasikan terkait tugas dari UAS mata kuliah Startup Development dengan dosen pengampu Pak Fajar. Di sini tugas UAS atau presentasi yang akan kita berikan yaitu terkait pitch deck dari startup HelloFine Studios. Nah, mungkin langsung dimulai saja, dimulai dari Mas Alvin, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Rizky Amartia. Nah, di sini ada teman-teman saya yang tergabung dalam agensi kreatif digital yang bernama HelloFan Studios. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih itu HelloFan Studios dan apa saja yang ada di dalamnya. Nah, HelloFan Studios adalah sebuah grup yang bergerak yang terdiri dari beberapa desainer dan developer yang berdedikasi dalam pengembangan dunia digital melalui teknologi. Nah, visi dari kami adalah menjadi sebuah brand yang kompetitif, reliable, dan agensi yang terpercaya yang menangani bidang di bagian branding, desain, video, animasi, sosial media, UI UX, dan juga dalam pengembangan website development. Nah, misi dari kami adalah membuat dan mendevelop sebuah identitas bisnis dengan sangat baik, modern, dan juga mewujudkan impian dari para pengembang bisnis tersebut menjadi impian yang mereka capai. Nah, dari HelloFan Studio sendiri telah berdiri lebih dari 3 tahun experience dan juga kami telah menangani 150 lebih klien dari seluruh Indonesia dan juga itu tergabung di global market juga. Nah, untuk proyek yang kita selesaikan ada kurang lebih 200 lebih proyek yang telah kami selesaikan dan alhamdulillahnya mendapat respon baik dari seluruh klien. Nah, service yang ada pada HelloFan Studios. Nah, di HelloFan Studio sendiri ada 7 service yang dimana setiap service kita memiliki tim yang memiliki skill set di bagian bidang masing-masing. Nah, yang pertama adalah UI UX, service UI UX. Nah, di sini kami berusaha untuk mengembangkan atau juga menjadi perancang juga di bagian UI atau user interface dari aplikasi dan juga website dari klien kita. Selanjutnya ada graphic design. Nah, di sini untuk graphic design sendiri mengurusi di bagian misal seperti brosur, terus desain seperti campaign design atau desain promosi seperti itu. Dan juga aset-aset lain seperti ilustrasi, icon, dan juga sejenisnya. Lalu yang selanjutnya ada branding design. Nah, dalam branding design ini merupakan service unggulan kami yang dimana dalam branding design kami bergerak dalam mengembangkan visual identity atau look dari brand tersebut agar apa? Agar bisa dikenal oleh orang banyak dan juga bisa membangun identitas bisnis dari klien tersebut menjadi lebih baik dan juga lebih modern dan profesional. Selanjutnya ada sosial media design. Nah, untuk sosial media design sendiri di sini kami bergerak dalam pengembangan desain di sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada web development. Nah, untuk web development ini kami bergerak di bidang pengembangan website seperti landing page, website sistem informasi, dan juga sejenisnya. Nah, untuk kebanyakan klien dalam bidang service web development, kebanyakan lebih condong ke arah landing page, pengembangan website landing page. Nah, selanjutnya ada photo production dan juga video production. Nah, foto dan video production ini merupakan service yang akan kami kembangkan lebih lanjut lagi secara intens karena apa? Menurut data dan juga statistik pada tahun-tahun terakhir itu menunjukkan bahwa perkembangan agensi foto dan video berkembang cukup pesat. Nah, ini ditunjukkan dengan adanya banyak munculnya
agensi baru yang bergerak di bagian bidang foto dan juga video production. Nah, selanjutnya problem nowadays. Nah, problem apa sih yang mendasari berdirinya HelloFans Studios? Nah, untuk problem yang mendasari berdirinya HelloFans Studios sendiri masih banyaknya bisnis atau UMKM yang sekarang berkembang dengan pesat dan juga berkembang dengan banyak. Nah, dalam pembangunannya mereka juga membutuhkan sebuah branding dari produk mereka secara kuat. Karena apa? Agar mereka bisa dikenali dengan baik dan juga mereka identitas dari bisnis mereka bisa dikenali oleh orang banyak secara dengan mudah dan juga lebih profesional. Nah, untuk itu kami mendirikan HelloFans Studios berniat ingin membantu mereka dan juga ingin turut andil dalam pengembangan bisnis mereka agar apa? Agar bisnis mereka bisa terlihat dengan identitas bisnis yang jelas dan juga lebih profesional lagi. Nah, solusi yang kami berikan. Solusi yang kami berikan, kita hadir dengan ikut turut andil dalam pengembangan brand, yang dimana dalam pengembangan brand tersebut kita juga meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing di digital industri modern saat ini. Nah, solusi yang kami berikan lagi adalah kita memberikan sebuah riset dan juga analisis untuk membangun sebuah produk dari brand mereka agar brand mereka terlihat lebih unik, lebih menarik, dan juga lebih profesional. Dan yang terpenting brand mereka bisa dikenal oleh masyarakat banyak secara dengan mudah dan juga dengan look yang modern juga. Nah, untuk solusi yang kami berikan lagi, kami memberikan layanan secara maksimal dan juga memberikan layanan dengan harga yang terjangkau, tapi kita tidak meninggalkan sebuah kualitas yang dimana kualitas itu bisa membuat produk mereka menjadi lebih baik lagi. Nah, proses kerja dari HelloFans Studios. Nah, di sini ada 5 proses kerja dari HelloFans Studios, yang dimana yang pertama ada analitik. Nah, dalam proses analitik ini atau analisis ini kami meriset, melihat juga untuk apa bisnis atau bagaimana bisnis yang ingin dikembangkan oleh klien. Nah, kita riset mulai di bagian kompetitor dan juga target audiens mereka, dan kita juga berusaha untuk meraih riset yang lebih dalam lagi untuk membangun brand mereka. Nah, yang kedua adalah strategi. Dalam tahap strategi ini, kami melakukan proses brainstorming secara lebih intens lagi untuk memvisualisasikan riset dan juga apa saja hasil yang telah diperoleh dari proses analisis tadi. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu struktur. Nah, dalam struktur ini kita mulai mengembangkan beberapa ide menjadi sebuah konsep yang lebih baik untuk dieksekusi di proses pengembangannya. Nah, yang tahap keempat adalah proses development. Nah, dalam proses development ini kita membuat produk seperti mengeksekusi produk yang ingin mereka kembangkan dan juga brand yang mereka kembangkan menjadi hasil yang lebih spesifik untuk target media yang ingin mereka sasar. Lalu yang kelima adalah project handover. Nah, di tahap terakhir ini kita menyerahkan project yang telah kita buat tadi kepada mereka untuk lebih lanjutnya ke proses revisi atau proses finalisasi, seperti itu. Selanjutnya adalah target pasar kami. Nah, menurut riset data di Badan UMKM Nasional, banyak bisnis mikro, bisnis kecil atau bisnis UMKM yang tumbuh dengan total 65,47 juta unit di tahun 2019. Nah, angka ini merupakan angka kenaikan dari 1,98% yang dikompar kepada angka 64,19 juta unit di tahun sebelumnya. Nah,
Kenaikan ini merupakan kenaikan yang sangat drastis karena mencapai angka 99,99% total bisnis di Indonesia. Nah, potensial to grow. Nah, bisnis UMKM sangat potensial di Indonesia karena semakin tahun semakin banyak juga bisnis UMKM yang berkembang. Nah, untuk saat ini menurut data masih ada 12,5 juta UMKM yang baru bergerak di bidang dunia digital, yang baru digital. Nah, sebelumnya Presiden Jokowi mengeluarkan statement bahwa ekonomi digital di Indonesia targetnya harus terpenuhi untuk pengembangan produk lokal sampai tahun 2030 harus mencapai 18%. Nah, angka ini merupakan angka yang sangat potensial berkembangnya di UMKM di Indonesia. Nah, bisnis model dari kami. Nah, ini merupakan gambaran dari proyek yang telah kami terima dan juga proyek yang telah terakuisisi oleh kami mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2022 sekarang, bulan Juni 2022. Nah, untuk proyek yang telah kami terima, banyak proyek yang masuk di bagian branding, karena kami juga lebih fokus untuk mengembangkan service di bagian branding juga dan ingin berniat untuk membantu para UMKM juga dalam pengembangan bisnisnya. Nah, selanjutnya angka kedua yang terbesar dalam proyek yang kami terima ada graphic design. Nah, untuk angka graphic design sendiri mencapai angka 50 proyek yang telah kami terima. Nah, selanjutnya ada di bagian sosial media, UI UX, lalu ada foto production, video production, dan juga paling sedikit kami baru menerima kurang lebih 4 atau 5 project yang dimana itu menggunakan layanan web development. Nah, untuk selanjutnya, total project revenue yang telah kami terima mencapai total nilai 163,5 juta dengan menyelesaikan 200 lebih project yang telah kami terima dari klien. Nah, angka ini merupakan angka kenaikan yang cukup relevan dengan seiring berkembangnya waktu dari agensi yang kami rintis. Nah, lalu lanjut ke competitive advantage. Nah, competitive advantage dari kami ada empat bagian, yaitu yang pertama fokus on client satisfaction. Nah, kami berfokus pada kepuasan klien dan di sini kami tidak menjanjikan bahwa kami menghadirkan dengan harga yang dengan layanan dengan harga yang termurah, tapi kami memberikan sebuah komitmen untuk dengan harga yang relatif terjangkau, kami bisa memberikan kepuasan dan juga kenyamanan bagi setiap klien yang berkolaborasi dengan kami. Dan selanjutnya ada harga yang terjangkau. Nah, untuk para klien tidak perlu untuk bingung dan juga risau dengan memikirkan layanan apa sih yang cocok buat kita dengan harga yang terjangkau. Nah, di sini kami menghadirkan beberapa layanan yang terjangkau untuk apa? Untuk membantu juga para UMKM berkembang di bidangnya. Lalu ada special diskon dan promo, lalu yang terakhir ada free resource file. Nah, bisnis sweet spot dari kami kita menghadirkan metode tracking dan juga metode monitoring untuk setiap klien yang berkolaborasi dengan kami. Nah, di sini bertujuan untuk apa? Untuk meyakinkan klien bahwa kita kerja juga bisa mereka pantau dan juga mereka bisa melihat proses atau progres dari sampai mana kita bekerja untuk mereka. Nah, selanjutnya adalah scalability dan flexibility proven. Yang terakhir ada affordable and adjustable price dengan menghadirkan harga yang murah dan juga terjangkau bagi mereka. Nah,
Di sini ada yang selanjutnya business development timeline. Nah, di sini pengembangan bisnis kami untuk rencana ke depannya. Untuk di bulan Agustus targetnya kita berhasil target kita adalah berhasil untuk mengembangkan dan juga membangun branding dari HelloFans Studio sendiri. Nah, untuk target selanjutnya di bulan Maret di tahun berikutnya, di tahun 2023, kami berencana untuk membangun 100 lebih community member dengan skill set dan kemampuan mereka masing-masing sesuai dengan bidangnya. Nah, untuk lanjut Januari di tahun 2024, kami menargetkan meraih pasar global di tahun ini. Karena kita melihat peluang juga di pasar global sangat terbuka dan juga banyak juga bisnis yang mulai berkembang sehingga kami mencoba untuk meraih pasar market tersebut di tahun 2024. Nah, selanjutnya di tahun 2024 di bulan Juli kami menargetkan untuk membangun sebuah course dan job platform untuk para kaula muda atau para freelancer di era modern ini untuk mereka memfasilitasi mereka agar bisa menggunakan skill mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan juga mereka juga bisa menggunakan skill set mereka dengan menghasilkan sebuah profit yang itu nantinya juga berguna bagi mereka. Nah, untuk yang terakhir ada sedikit slogan dari kami, we create the best solution for you to prove once again on superiority. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan melalui kontak yang ada di bawah ini. Nah, sekian dari kami, dari HelloFans Studios. Mungkin apabila ada kurang dari presentasi kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.